Laut di Pulau Ambon, khususnya Teluk Ambon, kini diambang krisis. Tumpukan sampah mayoritas plastik tidak hanya mencemari permukaan, tetapi juga telah mengendap hingga dasar laut. Fenomena ini berdampak langsung pada ekosistem laut, termasuk terumbu karang yang sulit berkembang dan biota laut yang makin langka. Masyarakat menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi dalam penanganan sampah sebagai salah satu penyebab utama tumpang tindih kebijakan yang membuat masalah ini tak kunjung usai. Sebuah penelitian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura mengungkapkan angka kehadiran mikroplastik berjenis fiber dengan persentasi 61,22%. Sumber-sumber dari mikroplastik itu banyak sekali kita bisa temukan. Yang paling gampang saja itu ketika ikannya dibedah, lihat dia pun saluran pencernaan, itu bisa ditemukan potongan-potongan plastik dan diduga itu dari pecahan-pecahan plastik. Ya, pecahan-pecahan plastik. Kalau mikroplastik berarti ukurannya mikro ya, itu kurang dari 5 mikrometer dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tapi harus dengan mikroskop. Ya, kemudian dia juga artinya berpikir begini, yang di dalam keramba itu pasti dari sampah-sampah yang kalau dia dalam keramba berarti dia terkurung. Terus sampai dia keluar kecuali dibersihkan. Bahkan terdapat mikroplastik pada ikan budidaya perairan Teluk Ambon. Sisa-sisa dari packaging pakan ikan dan kolam yang jarang dibersihkan diduga menjadi penyebab utama. Di plastik itu dalam proses pembuatannya itu kan dia mengandung bahan-bahan kimia. Nah, diduga ini juga berdasarkan hasil penelitian. Memang sudah sering penelitian mikroplastik ini dilakukan di beberapa makanan-makanan manusia. Ada yang di susu dan sebagainya ya. Diduga zat kimia yang dikandung mikroplastik itu ketika dia ada di tubuh hewan, khususnya ikan, itu dia menyebar ke ini diduga ya di tubuh ikan tersebut. Ketika melalui proses rantai makanan kita manusia mengkonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi itu, diduga juga, sepertinya bukan diduga, ini sudah pasti ya, zat kimia itu juga terbawa karena kita makan begitu. Sementara itu, volume sampah harian yang mencapai ratusan ton terus mengancam kelestarian laut dan mata pencaharian nelayan. Nelayan mengaku sulit mendapat ikan dan lebih mendapati keadaan laut penuh sampah. Perlu jelaskannya selaku nelayan di daerah pesisir ini. Yang pertama menyangkut sampah. Penanganan sampah ini kan semakin hari semakin kurang diperhatikan. Persoalannya daerah ini yang belum kena program pemerintah untuk pembuatan talit ya. Jadi semua sampah itu dia bermuara ke dalam teluk. Misalnya sampah dari mana aja, pokoknya selokan-selokan ketika musim hujan itu kan sampahnya semua mengarah ke laut. Nah, dia mengganggu sekali terhadap perkembangan ikan yang harapan nelayan di daerah teluk ini. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP telah membuat program Bulan Cinta Laut yang setiap kali dilakukan, namun sampah masih meningkat per tahunnya.
penanganan sampah plastik laut itu biasanya kita agendakan bulan cinta laut yang diadakan tahunan. Kalau misalnya kita lihat kembali ke agenda bulan cinta laut, sampah plastik ini ya walaupun memang tiap tahun kita lakukan, tiap instansi itu punya program, tiap LSM itu punya program, tapi kenyataannya di lapangan memang tidak ada habis-habisnya untuk kondisi sampah. Namun kalau dari kami pencegahan pencemaran perairan, kami melihat kembali dia punya pembuangan limbah dan itu semua diperiksa. Pembuangan limbahnya itu yang kalau notabene ke limbah cair itu supaya tidak memang mempengaruhi ke perairan. Tapi kalau misalnya di sini kita kategorikan ke sampah, itu juga semua sudah ada aturannya, dan itu biasanya di izin itu biasanya nanti kita mengarah ke di kementerian yang lainnya, misalnya contohnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, biasanya kan izin lingkungan itu sudah melihat terkait dengan hal-hal itu. Tindakan dari kami sama-sama kita mengawasi kan, kita juga bagian dari pengawasan. Ada kami kalau perpanjangan tangan dari PSDKP itu namanya Kopmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Tapi itu sudah skala kelompok masyarakat, tapi kami berharap juga dengan ADD mahasiswa juga untuk bisa turut membantu dalam kalau misalnya memang ini sudah sangat membantu ketika memang ada mau dipublish untuk terkait dengan kinerja instansi-instansi masing-masing terkait dengan sampah. Namun alangkah baiknya kita menyentuh di paling bawah, paling masyarakat untuk memang hal ini bisa juga disampaikan. Sampah bukan hanya urusan dinas terlibat, tetapi juga kesadaran kita bersama. Jika aturan ditaati, kota Ambon bersih bukan sekedar harapan. Laut yang adalah kehidupan justru membawa penyakit. Mirisnya, dari sampah berakhir ke piring. Sisi lain percaya, dari kesadaran kecil akan membawa dampak besar.